Berlanjut dari chapter sebelumnya, scene dimulai di villa megah milik Luli. Saat itu, dirinya sedang duduk berbincang bersama guru Tang. Departemen Biokimia. Luli bertanya kepada guru Tang sambil memegang secari kertas. Kayaknya kertas itu isinya rencana khusus dari guru Tang. Dan untuk menjalankan rencana itu, guru Tang membutuhkan sebuah departemen biokimia. Mengetahui hal itu, muka Luli pun terlihat sedikit berkeringat. Karena kalau dilihat dari namanya, rencana itu kayaknya bakal ngabisin uang banyak. Gila aja, departemen biokimia yang biasanya dibiayain oleh negara, sekarang harus dibiayain sama orang pribadi. Tekor nggak tuh? Ternyata departemen biokimia yang diminta oleh guru Tang itu akan digunakan sebagai tempat melaksanakan proyek. Proyek tersebut bernama Program Rekayasa Bentuk Kehidupan. Proyek ini nantinya akan menjadi kunci untuk evolusi manusia lebih lanjut. Selanjutnya, untuk menjalankan proyek ini, guru Tang membutuhkan ilmuwan berbakat dari seluruh dunia. Kemudian dari sana, ia dapat membentuk perusahaan farmasi. Yang mana perusahaan farmasi ini nantinya akan menjadi langkah pertama dalam skema besar yang telah direncanakan. Luli yang terlihat terdiam sambil membaca rencana guru Tang, rupanya ikut berpikir. Menurut dia, rencana guru Tang sejalan dengan misi ketiga Eternal Club, yaitu untuk memajukan evolusi manusia. Dan dengan bantuannya, ia yakin dapat membantu guru Tang untuk mencapai rencananya tersebut. Setelah berdiam cukup lama, akhirnya, "Baiklah senior Tang, aku akan berinvestasi dalam program rekayasa bentuk kehidupanmu. Kami akan melakukan ini sesuai dengan rencanamu," kata Luli, menyatakan setuju dengan rencana mega proyek tersebut. Tiba-tiba suara batu keras yang dibuat-buat terdengar keras dari sudut ruangan, hingga menghentikan percakapan antara guru Tang dan Luli. Ternyata itu adalah Zezir, guru privat Psalm. Bukan guru privat matematika loh. "Tuan Lu, aku punya sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Aku tidak mengganggumu kan?" kata Zezir dengan tangan kiri yang masuk ke kantong. Kayaknya sambil galer deh nih orang. Kalau nggak tahu galer, cari artinya sendiri ya. Demi dapat berbicara dengan Zezir, Luli pun menyudahi percakapannya dengan guru Tang. "Mari kita lakukan seperti ini. Apapun yang kau butuhkan, cukup ajukan padaku. Jangan khawatir tentang biayanya. Setelah ini, aku akan menghubungi agen untuk membantumu menemukan pembantu yang paling cocok. Ketika saatnya tiba, aku harus merepotkanmu dengan proses seleksi," kata Luli, berusaha mengakhiri percakapannya dengan guru Tang. "Bagus. Kalau begitu, kalian bicara dulu. Aku akan pergi sekarang," jawab guru Tang. Saat guru Tang meninggalkan ruangan dan melewati Zezir, di sudut ruangan itu terdapat scene ketika Zezir menatap tajam ke arah belakang sambil melihat guru Tang.
Di bagian ini, jujur, Mimin juga bingung sih. Karena kalau dilihat dari story-nya, kedua orang ini sama sekali belum pernah bertemu. Kayaknya bakal seru nih dramanya. Selanjutnya, giliran Zezir berbicara dengan Luli. Tujuan Zezir menemui Luli saat itu adalah untuk memberi informasi bahwa Psalm dan Peng Hao sudah hampir menyelesaikan latihannya. Tapi informasi tersebut sebenarnya cuma basa-basi belaka, yang mana tujuan utama Zezir menemui Luli adalah untuk memohon agar ia dapat bekerja untuk Luli. "Saya ingin bekerja untuk Anda," kata Zezir dengan tegas. Mendengar perkataan tersebut, ya Luli kaget dong. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Kenapa bapak-bapak berotot ini tiba-tiba pengen gabung? "Meskipun saya tidak begitu yakin bisnis apa yang Anda jalankan, tapi setelah beberapa hari terakhir mengamati, saya dapat mengatakan bahwa Anda bukan orang biasa," lanjut Zezir. Mendengar pernyataan tersebut, Luli langsung berpikir cepat dan detail untuk mempertimbangkan hal itu. Dalam hati, ia berkata, "Zezir adalah agen nyata dari pasukan khusus. Dia pasti akan menjadi aset yang hebat. Lebih jauh lagi, dengan dia di sini, Peng Hao mungkin bisa berkembang pesat. Ditambah ilmuwan yang akan kita rekrut. Aku kira sudah waktunya." Setelah sekian banyak pertimbangan, Luli pun berkata, "Oke. Ini adalah informasi dari dua orang. Aku ingin kau menyelidiki mereka secara menyeluruh." Luli memberikan sebuah tugas untuk Zezir sebagai ujian pertamanya. Saat membuka berkas yang diminta Luli untuk diselidiki, Zezir pun terkejut dan bertanya-tanya dalam dirinya saat membaca kata "waktu terjual". Mengetahui hal itu, dirinya semakin yakin kalau ini adalah organisasi yang luar biasa. Di sisi lain, sebenarnya Luli ingin menunjukkan dirinya yang sesungguhnya, tapi tidak dengan cara yang gamblang. Anjir, keren banget sih. Setelah selesai bercakap-cakap, Zezir pun pergi untuk segera menjalani misinya. "Anda dapat menganggapnya selesai, Pak." Bentar. Ini sih mirip kata-katanya Psalm pas mau menjalani misi pertamanya juga. Aduh. Saat Zezir berjalan keluar, Luli mulai berpikir lebih lanjut mengenai klub miliknya. Dia berpikir untuk menetapkan sistem yang lebih ketat dan manfaat yang lebih baik. Selain itu, ia juga berpikir untuk menyusun kontrak khusus untuk karyawan normal agar dapat membedakan mereka dari karyawan inti yang ia miliki. Untuk itu, bagi kontrak baru, dia tidak akan lagi membayarnya dengan waktu, seperti saat ia bertemu Robert, Psalm, dan juga Guru Tang. Jadi, kalau mereka ingin waktu dari Luli, mereka harus memikirkan cara lain untuk mendapatkannya. Negara X. Ya, ini adalah tempat ilmuwan pertama yang dibutuhkan oleh Guru Tang. Pada salah satu lembaga penelitian di negara tersebut, terlihat suasananya sedang kacau balau. Para ilmuwannya diminta bekerja sesuai keputusan perusahaan yang sangat memaksa. Mendengar kekacauan tersebut, salah satu ilmuwan yang berada di pojok ruangan pun merasa kesal. Dalam hatinya, ia berkata, sekelompok monyet yang hanya tahu bagaimana membuang berat badan mereka. Setelah ia ngomel, tiba-tiba dering handphone terdengar dari sakunya.
Ternyata itu adalah notifikasi undangan yang dikirim dari markas besar Eternal Club. Tapi ilmuwan ini hanya mengira undangan tersebut dari laboratorium biasa yang sebelumnya sempat mencoba untuk mengajak ia juga. Sampai akhirnya ia membuka notifikasi undangan tersebut dan diminta untuk menjawab pertanyaan tes. Tanpa disangka, ia pun terkejut melihat pertanyaan tes tersebut. Pertanyaan ini siapa yang membuatnya? Saking terkejutnya ia dengan pertanyaan tes tersebut, ia pun memutuskan untuk segera pergi ke tempat yang dimaksud, yang bertujuan untuk menemui senior yang membuat pertanyaan tersebut. Karena saking senangnya, ilmuwan ini pun berlompatan keluar ruangan sambil berkata, "Masa bodoh dengan tempat ini." Dan inilah dia, Biologi Sky Age. Departemen biokimia yang diinginkan oleh Guru Tang untuk menjalankan proyeknya. Tempat ini akan menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan yang telah diundang langsung oleh Eternal Club. Seharusnya tempat ini, kata ilmuwan yang berasal dari negara X sebelumnya. Ketika menoleh ke belakang, betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa ilmuwan terkenal dan jenius lainnya juga ikut diundang. Saat wajah ilmuwan itu masih terkejut melihat ilmuwan jenius lainnya, saat itu juga Luli menyapa mereka. "Apa semua orang sudah menunggu lama? Selamat datang di perusahaan farmasi Biologi Sky Age. Silakan ikuti aku. Aku akan membawamu untuk bertemu pewawancara kita hari ini." Di dalam gedung itu, para ilmuwan undangan tersebut ditempatkan pada sebuah ruangan rapat besar yang terdiri dari 11 kursi dan satu meja panjang. Ruangan tersebut sepi. Pewawancara yang dimaksud rupanya belum ada di ruangan. Dan karena ketiga ilmuwan ini belum kenal satu sama lain, jadinya suasana di sana makin canggung, guys. Cuma ada ilmuwan dari negara X tadi yang terlihat terus memandangi ilmuwan lainnya. Ia berkata dalam hati, "Mereka sebenarnya bisa mengundang ilmuwan sekaliber ini. Perusahaan ini tidak sederhana kelihatannya." Tiba-tiba suara pintu ruangan terbuka dengan dibarengi dengan suara orang di belakangnya. "Semuanya, izinkan aku untuk memperkenalkanmu. Ini adalah Ketua Laboratorium Biologi Sky Age, Tuan Tang Li," kata Luli, yang mengantar Guru Tang untuk masuk ke ruangan. Ternyata ilmuwan ini tidak mengenali Guru Tang. Ini bisa kita lihat dari respon para ilmuwan itu. Ilmuwan dari negara X yang ternyata namanya Zhu Zuan, ia berkata, "Maafkan ketidaksopanan saya, tapi saya belum pernah mendengar nama Tang Li sebelumnya. Bolehkah saya tahu apa pekerjaan Anda sebelumnya dan jenis publikasi apa yang telah Anda buat?" Salah banget gak sih ini orang nanya ke masternya master. Mendengar pertanyaan itu, Guru Tang terlihat sangat santai dalam menanggapinya. Sadar kalau orang yang ada di depannya ini bukan orang main-main, akhirnya Zhu menundukkan kepala dan meminta maaf atas tindakannya itu. Kini giliran Luli untuk menengahi. Ia berkata, "Aku ingin mengingatkan semua orang, pengetahuan Tuan Tang Li bukanlah sesuatu yang dapat kalian ukur dengan standar konvensional. Untuk seseorang yang berbakat seperti Tuan Tang Li, aku bersedia menghabiskan gaji tahunan 7 digit untuk mempekerjakannya." Mengetahui jumlah angka yang fantastis itu, ketiga ilmuwan tersebut pun terkejut bersamaan.
Bahkan di antara mereka ada yang berpikir kalau Luli ini awalnya hanya seorang asisten atau orang bawahannya. Belum tahu aja nih orang, kalau MC kita ini adalah otak dari semuanya. Setelah urusannya di ruangan tersebut sudah selesai, Guru Tang pun beranjak menemui pelamar lainnya. Zhu yang dari awal terlihat sangat mengagumi Guru Tang dan juga tempat ia menginjakkan kaki sekarang, terlihat sangat berambisi untuk bisa lulus wawancara dan bekerja bersama Guru Tang. Ia membayangkan akan menerima gaji tahunan yang luar biasa tinggi dan dapat bekerja berdampingan dengan ahli imunologi kelas dunia. Tempat ini adalah surga di bumi, kata Zhu dalam hati. Kalau menurut kalian, surga di bumi itu ada di mana sih? Tulis di kolom komentar ya. Di tempat yang berbeda, Guru Tang baru saja menyambut direktur eksekutif baru untuk perusahaan investasi Asken yang akan mensupport rencananya ke depan. Orang itu bernama Nona Sofia yang direkomendasikan Robert melalui sistem pencarian bakat yang sebelumnya sempat digunakan juga untuk melacak Guru Tang. Di ruang kerja Luli, Guru Tang sedang berbicara dengan Luli sembari melaporkan perkembangan dari rencana itu. Di momen itu juga, Luli berpikir kalau ada yang harus lebih diprioritaskan untuk berkembang selain proyek Guru Tang, yaitu adalah dirinya sendiri. Malam itu, masih di ruang kerjanya, Luli sedang mencoba eksperimen kecil-kecilan dengan tumbuhan ratu malam. Eksperimen yang ia lakukan adalah mempercepat waktu tumbuhan ini dari awalnya selama 4 jam untuk 10 bunga menjadi hanya 2,4 menit saja. Ia menyadari kalau dengan mempercepat pembelahan dan kematangan sel-sel tanaman, dia dapat membiakkan tanaman secara selektif dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, Luli berpikir tentang kemampuannya. Ia membayangkan kalau ia memiliki stok waktu hingga 100.000 tahun, maka ia bisa mengendalikan dunia. Dan pada akhirnya, ia akan menjadi dewa yang menciptakan dunia. Wow, sungguh ambisi yang sangat tinggi sekali ya pribadi. Luli masih berkutat dengan pemikirannya tersebut. Ia masih bereksperimen untuk memaksimalkan kekuatan yang ia miliki. Ia berpikir untuk menggunakan kekuatannya dalam mempercepat atau memperlambat waktu di area tertentu. Namun, di saat dia berusaha bereksperimen pada tanamannya, Luli terpental dan jatuh. Dengan muka pucat ia berkata dalam hati, dalam sekejap itu, jarum detik pada arloji bergerak 25 detik. Tapi saat itu juga aku kalah. Aku kehilangan waktu 1 tahun 13 hari. Gila, di wadah sekecil itu dan waktu yang sesingkat itu, waktu milik Luli habis 1 tahun loh. Ngeri nih kekuatan waktunya. Tapi Luli masih ragu. Ia merasa cukup tangguh karena ia mampu mengendalikan waktu orang lain. Luli mencoba untuk memikirkannya dengan matang. Ia berpikir, aku satu-satunya variabel yang ada di dunia ini. Tentu saja tanpa menggunakan kontrak. Aku tidak bisa begitu saja mengambil waktu orang lain. Ini adalah aturan yang diam-diam mengatur kekuatanku. Tiba-tiba Luli terbelalak. Aturan? Luli pun tersadar tentang alam semesta yang memiliki hukumnya sendiri. Bahkan sekecil apapun itu dipengaruhi oleh hukum alam.
Akhirnya, Luli berhasil menemukan konsep tentang eksperimen yang ia lakukan sebelumnya. Luli pun melanjutkan eksperimennya kembali. Kali ini, ia berusaha untuk memperhatikan konsumsi waktunya. Dengan fokus yang cukup tinggi, ia akhirnya berhasil membuat sebuah dimensi yang waktunya mampu ia kendalikan sesuka hati. Ia berhasil menstabilkan perubahan dalam kecepatan waktu dan membuat sebuah ruang miliknya sendiri. Tak disangka, Eternal Club sudah sangat berkembang. Luli telah membentuk sebuah klub yang sangat kuat dan menarik. Sudah saatnya bagi Eternal Club untuk mengakar di seluruh penjuru kota. Dan Luli pun memutuskan untuk segera memperluas pengaruhnya. Keempat, keluarga besar ibu kota. Salah satunya adalah keluarga Chen. Di ruang kerja Luli, Tan Tayu pun membawakan sebuah dokumen tentang keluarga Chen untuknya. Selain itu, Psalm juga datang menemui Luli. Luli bertanya tentang investigasi Psalm terhadap keluarga Chen. Psalm pun menjelaskan tentang asal-usul keluarga Chen yang dapat ditelusuri sampai ke ibu kota lama. Meskipun dikenal luas, mereka sangatlah tertutup. Mereka memiliki banyak sekali bawahan yang tersebar di setiap komunitas di Cina. Pemimpinnya adalah bos besar, Chen Yunping, dan ditemani oleh beberapa komando sesuai dengan hierarkinya. Tapi setelah Robert melakukan pencarian, ini hanyalah penyamaran mereka. Keluarga Chen terlibat dalam penyelundupan barang-barang ilegal, dan mereka membantu orang lain untuk membawa barang ke negara. Meskipun begitu, Luli nampak tidak terlalu peduli dengan bisnis yang dijalankan oleh keluarga Chen ini. Luli pun menggali informasi kembali dari Psalm tentang pergerakan yang dilakukan oleh si bos Chen itu. Keluarga Chen tengah memiliki urusan bisnis di kota Jing, dan selanjutnya akan kembali ke ibu kota untuk pemeriksaan perusahaan. Luli pun tersenyum dan berkata, "Aku harus menyambut mereka sebagai tuan rumah." Sebenarnya, Luli memiliki pikiran terselubung lainnya. Ia pun berkata, Chen Yunping tidak berada di dekat akhir masa hidupnya. Jadi, aku tidak akan memiliki kesempatan menunjukkan diri. Tetapi, bagaimana jika kau dan Zezir membuat peluang? Psalm pun amat sangat terkejut. Scene beralih ke Zezir yang tengah melatih beberapa prajurit ketika hujan masih cukup lebat. Tiba-tiba, batu terlempar dan mengarah ke Zezir. Dengan sigap, ia menangkapnya dengan berani. Nampaknya batu tersebut dilempar oleh Psalm yang berpayungan karena hujan. Mereka pun berbincang dan berbasa-basi sedikit. Psalm mengajak Zezir untuk mengikutinya. Bos memiliki misi untukmu, tuan karyawan biasa yang hebat. Apa? Kata Zezir. Mereka pun pergi menemui Luli. Luli memberikan tugas pertama kepada Zezir untuk menempatkan seseorang dalam keadaan antara hidup dan mati. Waduh, sekarat nih maksudnya. Zezir nampak ragu akan tugasnya tersebut. Karena itu sama saja dengan menyiksa namun tidak membunuh. Namun Luli terus mempengaruhinya untuk tetap melakukan hal tersebut. Luli menawarkannya beberapa manfaat khusus. Hal ini tentu membuat Zezir terkejut. Jangan bilang aku akhirnya bisa menyaksikan kekuatan itu.
Kelihatannya Zezir kepo banget nih sama kekuatan Luli. Hari operasi penembakan kepada kepala keluarga Chen pun dimulai. Operasi kali ini difungsikan untuk memberi pengingat bagi keluarga Chen bahwa dengan posisi yang mereka miliki sekarang, mereka masih tetap dibayangi oleh risiko kematian. Dan untuk itu jugalah MC kita kali ini mendatanginya untuk mengantarnya ke depan pintu kematian dan menjemputnya kembali. Keren gak tuh kata-kata Mimin? Di tengah mobil van berwarna hitam, Sam, Zezir, dan Luli tengah membicarakan rencana pelaksanaan misi untuk hari itu. Kau harus membuatnya mematikan, tapi tidak langsung mematikan, kata Luli mengingatkan. Walau sekilas peringatan tersebut sulit untuk diwujudkan, tapi hal itu tidak berlaku bagi mantan pasukan khusus kita, karena ia sangat suka tantangan. Dengan senapan jarak jauh yang telah disiapkan oleh Robert khusus untuk Zezir, ia kini telah sangat siap untuk menjalankan misi tersebut. Tapi bukan hanya membantu menyiapkan senjata, ternyata Robert juga ikut serta dalam operasi kali ini loh. Ia membantu di ruang kerjanya, memberi instruksi lewat saluran telepon jarak jauh. Saat masih dalam van, ia juga ikut memberikan pengarahan. Dia memberitahu kalau Chen Yunping akan tiba di hotel pribadi, rumah teh keberuntungan, tepat pukul 9.30 untuk bertemu dengan kliennya. Biasanya ia sangat berhati-hati dan jarang meninggalkan markasnya. Maka dari itu, untuk kali ini ia pasti membawa pengawalan yang sangat ketat. Maka dari itu, satu-satunya kesempatan untuk menembak adalah beberapa detik setelah ia keluar dari mobil. Setelah survei singkat di daerah tersebut, aku menemukan bahwa tempat yang paling cocok untuk mengambil tembakan adalah balkon lantai 10 di seberang kedai teh. Ketika saatnya tiba, aku akan menonaktifkan sementara semua perangkat pengawasan agar kalian dapat kesempatan untuk mundur. Lanjut Robert memberikan informasi dari ruang kerjanya. Memang bukan kaleng-kaleng program kita nih. Ketika semua informasi sudah dimengerti, kini saatnya Luli yang beraksi untuk mempercepat waktu 100 kali lipat agar pergerakan mereka tidak dapat terdeteksi musuh. Zezir yang baru pertama kali merasakan kekuatan Luli merasa terkejut dan merasa sangat powerful. Pada pergerakan awal, Robert memberitahu lokasi rombongan Chen Yunping yang sebentar lagi tiba di titik pembunuhan. Tapi tanpa disangka, Zezir telah mengerti dan bergerak lebih dulu ke titik tempat ia akan menembak. Saat target telah tiba di lokasi, Zezir langsung memasang posisi menembak di balkon lantai 10 sebuah apartemen. Dan sesaat setelah bos Chen Yunping turun dari mobilnya, di sanalah Zezir dengan memanfaatkan kekuatan waktu Luli melesatkan peluru senapannya. Walau terlihat dilakukan dengan bidikan dan perkiraan yang mantap, namun peluru itu ternyata sedikit mengenai badan jalan sebelum akhirnya mendarat tepat di perut bawah Chen Yunping. Para pengawal yang menyadarinya bahwa itu adalah sebuah tembakan seketika panik dan juga bingung karena mereka tidak dapat mendengar tembakan dan mereka juga mengira siapa yang cukup berani untuk menyerang rombongan mafia menakutkan seperti mereka. Tembakan berikutnya direncanakan akan melesat pada saudara Chen Yunping yang berada di sisi lain mobil. Namun, sudut
penembakan sangat tidak mendukung. Zezir pun meminta Robert untuk mencarikan posisi baru. Tapi hal itu dianggap sangat membuang waktu oleh Psalm. Untuk itu, target kali ini dia yang akan menanganinya dengan menggunakan pistol kecil. Suasana semakin dramatis ketika hujan turun dengan derasnya di TKP. Chen Yunping yang baru terkena tembakan dari Zezir terlihat masih terduduk lemas di jalan sebelah mobilnya. Tak tega melihat saudaranya kesakitan, seorang yang disebut kepala keluarga kedua oleh seorang pengawal ingin mendekatinya. Tapi pengawal tersebut dengan sigap menahan gerakan kepala keluarga kedua itu, karena pengawal itu sadar kalau kepala keluarga kedualah yang akan menjadi target berikutnya. Kayaknya pengawal yang ada di dekat kepala keluarga ini adalah pimpinan pengawal, guys. Karena dari gerak-geriknya orang ini pintar banget membaca situasi. Dengan waktu yang singkat, pengawal ini bisa menebak kalau penembaknya berada di gedung di seberang jalan. Kepala keluarga kedua yang terlihat kesal dengan kondisi tersebut tiba-tiba berkata, "Aku akan memberimu hadiah 10 juta. Aku ingin dia mati." Pengawal itu pun tiba-tiba mendapat energi tambahan. Ya iyalah, dijanjiin uang segitu banyak siapa juga yang gak semangat. BTW itu 10 juta yuan ya. Kalau di rupiah itu sekitar 21 miliar lebih sih. Ya iyalah, semangat. Dasar manusia. Dengan sigap, pengawal yang bernama Shin ini pun segera memerintah seluruh pengawal untuk melindunginya ketika ia bergerak menuju gedung seberang untuk mencari penembaknya. "Ayo kita uji respon dan tindakan musuh. Siap, tembak." Instruksi telah keluar dari komandan pengawal Shin. Dengan cepat, seluruh pengawal tersebut menembak ke arah gedung dari balik mobil, dan Shin melesat maju menuju gedung tersebut. Namun, naas, para pengawal yang bertugas melindungi Shin dengan mudah dilumpuhkan oleh Zezir yang menembak dari balkon. Iyalah, dengan mudah dilumpuhkan. Orang dia nge-cheat pakai mempercepat waktunya Luli. Jadi gerakan orang lain akan terlihat lambat olehnya. Melihat banyak dari pengawalnya itu bertumbangan, kepala keluarga kedua merasa cemas dan ketakutan. Apa yang terjadi? Mereka semua terbunuh dalam sekejap. Berapa banyak musuh yang ada? Bala bantuan lainnya datang menuju arah kepala keluarga kedua, bersiap menyelamatkannya. Kepala keluarga kedua yang melihat bala bantuan itu mencoba untuk berdiri sambil beritahu kondisinya. Namun, ternyata itu adalah keputusan yang salah. Tepat saat dirinya berdiri tegap, Psalm langsung datang dengan cepat menyambarnya. Pistol kecil itu telah menempel pada perut kepala keluarga kedua. Kemudian pelatuk pistolnya ditekan. Kepala keluarga kedua yang terlihat masih bingung dengan apa yang terjadi. Memegang perutnya yang mulai mengeluarkan banyak darah. Tak lama kemudian badannya terjatuh dan membuat fokus penanganan berubah dari mencari pembunuh menjadi membawa para bos besar itu ke rumah sakit. Mendengar pemberitahuan dari Robert kalau misi telah selesai, Luli langsung gas menuju titik pertemuan. Kini adalah waktunya untuk beraksi.